Ya, malam semuanya. Yo, dibantu tap-tap layarnya dulu. Yo, malam semuanya, teman-teman. Seger ya. Yuk, dibantu tap-tap layarnya dulu, teman-teman. Ya, malam. Saya tak share-share dulu ya. Yuk, di tap-tap yuk, teman-teman. Bisa yuk. Yuk, di tap-tap dulu yuk. Buat 3.000 dulu yuk. Yuk, bisa yuk. Di tap-tap yuk. Saya share dulu ya, teman-teman. Bentar ya. Salam cuan besar ya, cuan besar ya lumayan. Nah, saya rubah dulu kameranya. Oke. Balik dulu kamera. Ora iso ya. Ya teman-teman, ya bingung aku. Nah, gini. Ya, oke. Cuan besar. Ya, selamat ya. Dinikmati selama pokoknya itu ya. Apa teman-teman ya, jangan lupa untuk TPM. Kalau reaksi marketnya seperti ini, nah ini yang sebenarnya semalam kita bahas kan. Padahal kemarin kita baru bahas ya, baru bahas kalau yang namanya market itu terjadi FOMO, kita itu tidak bisa ngerti lah. Ini yang sebetulnya kenapa kok saya itu tidak mau jual produk saya yang di BTC yang di bawah ini, kenapa tidak mau saya jual. Alasannya ini, alasan momentum ini. Saya tidak tahu, jujur saya tuh tidak tahu. Bahkan mungkin para pengamat aja juga mungkin banyak yang ya rotok lu kok bisa gini ya, karena memang market itu susah untuk di kadang kita itu tidak bisa. Itu yang namanya partai underdog atau partai yang di luar nalar kita, atau apa kondisi market yang FOMO-nya itu di luar logika kita, di luar perhitungan. Makanya money management yang kalau teman-teman sudah beli di harga bawah di sini, seharusnya itu sudah tidak pusing ya. Jadi kalau seandainya terjadi kenaikan seperti ini gimana? Ya udah diemin aja dulu sampai berapa. Kadang kalau mau maraton ini bisa lanjut lagi, bisa masih bisa. Bukan tidak bisa, ini lanjut masih. Kalau gini kelihatan bacaannya, yang terbaca adalah dia mau naikin ini sebetulnya. Mau memastikan kondisi bullish memegang kontrolnya itu fix gitu loh. Ini kan yang ditarik dua benang ini, MA 525 sama MA 99 ya, otomatis kan ketarik lah. Perlu diperhatikan teman-teman, keberpan gimana kalau ini hold aja. Kalau yang jadi gini, kalau belum take profit margin, take profit gitu ya. Kalau belimu di bawah belum take profit margin, take profit. Terus kalau yang
yang repot yang belum beli ya, atau yang dijual semua itu. Ini kan kondisi seperti ini bingung enggak sekarang kalau yang dijual semua bingung enggak. Nah, kenapa yang seringkali kita bahas di sini, saya enggak mau jual harga grosir saya walaupun kondisi marketnya kecenderungannya kemarin kan lebih cenderung ke koreksi dulu kan. Tapi kenapa saya enggak mau jual barang yang di sini? Ya penyebabnya ini, hal-hal yang di luar kendali. Jadi yang saya TPM di sini kan take profit marginnya aja. Yang di sini. Nah kalau naik gini lagi gimana? Naik gini lagi nggak apa-apa. Kan yang di bawah masih ada. Ya udah yang di sini dinikmati. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini sudah sama dengan yang 2019. Dan ini akan terjadi FOMO sangat mungkin. Ini kalau sudah sampai area ini tidak kesentuh sama sekali golden rasionya. Nah kalau ini yang terjadi berarti maraton bisa sampai Juni. Jadi jangan berharap nanti nyentuh lagi di bawah, bisa ndak, sangat bisa. Kalau lihat di posisi momentumnya sampai sekencang ini bisa jadi momentum yang dibangun ini adalah momentum seperti itu. Nanti narinya cuma di sini toh. Dan ini itu sendiri, ngikutin aja ini. Nah ini kalau ndak disentuh semua, ya dia narinya cuma di sini. Ini nanti di sini, sideways di sini, naik lagi, sideways lagi di sini. Terbang terus. Gitu ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Wah, Bang Arsi, APT ya, APT menggila APT ya. Saya lihat di APT, waduh, APT ya. Selamat ya. Buat APT, kamu yang sudah setia menunggu APT di bawah. Nih, kamu menuai hasilmu. 12,500, 12,5. ADA baru muncul ya. Bisa berapa kali ya kita nggak bisa ngerti itu. Bisa 2 kali lipat dari 10,5. Kan ini dulu kan ADA-nya kan sudah ditembus ini 10,2. Dia munculkan ADA baru bisa 2 kali lipat dari ini, bisa 5 kali lipat dari ini, bisa. Saya nggak tahu. Kalau ditanya tahu nggak tahu. Karena ini tergantung retail. Kalau tergantung retail, otomatis kita nggak tahu. Ini retailnya itu seraku sapa. Ini kejadian seperti itu. Ikutin aja yang sudah di bawah gitu ya, diemin aja. Siapa tahu kejadiannya kepam seperti Sol gitu kan, lumayan kamu. Naik jadi $100 gitu kan. Uangmu jadi naik berapa? 30 kali. Nah, APT yang sudah beli di bawah, yang ditarik apa? Modalmu aja yang ditarik. Modalmu aja yang ditarik. Yang sudah di 03 ini ya, berarti kan sudah naik 300%. Dan nanti 300 itu kan naik sendiri, biar aja gulung. Tidak ada yang tahu. Sekarang bukan waktunya masuk, Mas Al. Kita masuknya sudah lama sekali. Kalau yang APT sudah dari 03 ya apa, $3, 3,2. Ini toyib. Kita masuknya kalau beli itu di toyib, kalau di room ini toyib gitu ya. Dan saat ini kita di mana ruang belinya? Saya di sini. Jadi sudah jauh sekali. Kita ini sudah take profit margin itu mau mendekati berapa persen? 60 ya, 15.500, 16
naiknya berarti kalau 23 itu sudah 7.000 16, nah sekitar berapa ya, 60% kita sudah kenaikannya 60% TPM-nya. Jadi yang TPM-nya sudah 60%, gimana bang? TPM aja dimasukin lagi enggak usah. Berarti modalmu cuma 40%. Dalam periode ini yang waktu di bawah, modalmu 60%, 40% aja, kerugianmu sudah sangat kecil. Ya kalau teman-teman belinya kemarin di 16.000, ini mbok TPM saat ini pun itu kan 60%. Itu kerugianmu itu cuman kecil sekali kalau terjadi pun. Ini dibanding sampai habis-habisan pun loh. Belum tentu kamu rugi sampai parah. Gitu ya. Karena apa? Danamu tinggal 40% yang tersisa. Contoh di sini terjadi modal $1.000, sudah jadi $1.600. Mbok ambil 600. Berarti kan sisanya 400 toh modalmu sebetulnya. 600-nya margin. Ya kan? Nah ini sudah tidak usah pusing, tinggal lo tidur ya. Tunggu sampai kapan? Sampai Juni. Karena ini kenaikannya mungkin sampai Juni aja. Karena kalau menurut riwayat itu sampai Juni dan FOMO seperti ini. Karena ini sudah menunjukkan pola ini yang bullish memegang kontrol. Karena dua benangnya sudah nembus dan ini tinggal menunggu maintenance-nya, memaintain dari kondisi bullishnya ini. Kalau ini dia bisa seperti ini, nari terus membentuk pola ini dan tidak sama sekali tidak membentur dari golden ratio, ya berarti memang pola ini diulang kembali dari Desember sampai Juni. Ini Desember mulainya ya. Di sini kan Desember, sama kan, hari ini juga sama. Awalnya Desember juga posisi kenaikannya cuman terjadi sampai Juni. Setelah Juni gimana Om? Setelah Juni kita dibanding kembali sekitar 50% sampai Desember. Terus dikasih napas lagi dari Desember sampai ke Februari. Setelah itu baru pra-halving itu terjadi, kita dibanding lagi untuk posisi zero dari kenaikan ini. Tidak banyak, tinggal 10% kita dikasih space saja di bawah. Jadi kondisinya ini sebelum halving itu adalah pola yang terjadi seperti ini. Kenaikan setengah tahun, penurunan setengah tahun. Setelah itu diberi napas antara ring Desember sampai Februari, habis itu dibantai kembali untuk sampai mendekati titik di Desember sebelum Desember ini ya, 2 tahun sebelum halving. Itu yang terjadi. Ya di sini ini adalah pra-halvingnya. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah Maret 20 itu adalah halvingnya. Jadi kalau nanti Maret di 2024, teman-teman baru bisa mulai masuk entry kembali nanti setelah kondisinya mendekati dari halving itu. Bisa sekitar areanya sekitar 18 sampai 20 Maret. Ya. Dan halving itu apakah terjadi 4 tahun kenaikan? Jangan mau percaya sembarangan. Teman-teman harus lihat riwayatnya. Ternyata yang terjadi itu adalah kenaikan di dalam halving itu cuma 1 tahun 1 bulan. Jadi kalau teman-teman percaya bahwa halving yang terjadi dari awal halving sampai kondisi 4 tahunnya halving itu yang terjadi apa? Nah, teman-teman harus bedah itu. Nanti di 2024 sampai 2025 kenyataan yang terjadi cuman kenaikannya menurut riwayat itu cuman dari Maret, posisi halving kan 2020, Maret 2020. Terus terjadi sampai April 2021. Jadi cuman 1 tahun 1 bulan. Thank you Bang Arji. Jadi
Kalau teman-teman berharap ini 4 tahun dia loncat terus, naik terus, dan maraton terus, itu tidak benar, karena secara riwayat tidak seperti itu. Thank you Bang Arci. Gitu ya. Secara riwayat, jadi yang teman-teman terutama yang long term ini perlu mendapat perhatian khusus bahwa kenyataan yang terjadi posisi halving itu cuman naik. Thank you Bang Ar. Cuman naik, kondisinya adalah 1 tahun lebih sebulan ya. Setelah itu apa, momentumnya naik 1 lebih terus diturunkan kembali. Ini penurunannya ini tidak kecil, kalau teman-teman perhatikan ini tidak kecil. Ini 64.000 turun jadi 28.000. Ini kempesnya lumayan. Thank you Bang Charlie. Tok Charlie tuh. Ini apa kok Charlie ya? Gitu. Jadi seperti itu kenyataannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, riwayat itu penting. Terus baru naik. Naik pun tidak banyak sebetulnya, dari yang sini itu tidak banyak. Setelah itu turun sampai kapan? Sampai Desember kemarin. Tidak ada habisnya. Thank you Bang Yoyo Black. Ini yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang posisi halving ini FOMO-nya nanti tinggi sekali. Nah, ketika halving, ngambilnya kapan? Posisi halving 2024 Maret tanggal 20 Maret 2024. Boleh entry, itu entry. Itu awal pertama kali entry-nya di situ. Jadi Maret itu disiapin uangnya, disiapin. Ya dana umpamanya pengen, danaku aku kepengen apa sesuai kemampuan aja, ndak usah saya punyanya 1 juta, ndak apa-apa. 1 juta dengan ilmu kamu akan jadi hebat gitu. Thank you Bang Art. Daripada kamu pinjam, kamu itu bukan investasi, kamu sedang gambling gitu. Jangan pinjam, uangmu seadanya, yang penting beli pada momentum yang tepat, itu akan membuahkan hasil gitu ya. Maret ya, Maret. Wah sangar bisa worosa tanggal. Makanya didengerin dulu happy-nya. Makanya kamu kalau dengerin ojo 5 menit, ojo 1 menit. Wes ngono komen gitu loh. Didengerin sampai komplit penjelasannya baru gue komen gitu. Ya. Lumayan Bang bingung. Loh. Ya dihol lah. Dihol gini loh. Dihol. Nanti sampai kapan? Kalau belinya di mana dulu? Kalau ini saat ini saya melakukan strateginya seperti apa? Jadi kan saya belinya di sini. Ini kan margin sudah 60% umpamanya gitu ya. Ya TPM, take profit margin. Yang dijual apanya? Untungnya aja. Di sini modalmu $1.000. Terus naiknya 1.600 anak-anak jadinya ya. Yang dijual berapa? 600-nya. Buat apa? Biar psikismu itu menang. Jangan mbok jual ini 10.000-nya. Kalau saya gitu. Karena biasanya kamu akan galau di sini nanti. Nah, ketika galau di sini jual beli mbok sikapi setiap hari, nanti tidak jadi margin, akhirnya malah rugi. Itu pengalaman saya di dalam pemula dulu. Saya sudah di sini nih 1.600, wah saya nikmati. Kecuali setelah mbok nikmati kamu tidak main kripto lagi.
Nah itu enggak apa-apa. Kalau kamu masih main kripto lagi, ya nanti psikismu yang akan bingung di sini. Jadi beli murah aja tidak cukup, money management harus ditata, teman-teman. Ya mungkin strateginya bisa bukan seperti saya, bisa cari strategi yang lain. Pak Om, saya cari aman Om, tak jual modalnya saja. Ya enggak masalah. Berarti kan tinggal marginnya. Berarti yang sisa adalah 600 dolar. Ayo, mau turun mau apa terserah, siap. Mau naik terbang siap gitu ya. Mau maraton 6 bulan siap. Kan gitu. Tapi jangan mbak habisin, kecuali teman-teman tidak mau beli lagi di kripto, lah itu beda gitu ya. Tapi kalau selama teman-teman masih pengen untuk masuk dan berinvest di situ, ya jangan mbak habisin, nanti akan psikismu itu yang goyang gitu. Iya, kalau spot biar aja, kecuali yang posisi kayak ETF ETF ya. ETF itu cicili, mau dicicil, kalau sudah tarik modalnya itu udah oke. Ya, untuk ETF itu tarik aja modalmu. Kan marginnya sudah lumayan nih, ada yang 80, ada yang 100% ya. Ya udah, berarti kan modal dengkul ceritanya kayak gitu ya. Kalau yang dari bawah-bawah kan harusnya sudah balik itu modalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti jangan ada cerita nih sangkut lagi loh ini. Bong sudah margin kok, marginnya 100% modal sudah ditarik kok. Jadi kalau koreksi ya tetap happy teman-teman harusnya gitu. Belum udah nabung bu. ETF aman toh. Lah ndak amanin apa? ETF ndak amanin apa? Bang, info pergerak belum TP ya. Itu si feeling ya. Kalau kalau saya secara pribadi, setelah ini aku ndak TP dulu sampai apa, moga-moga aja kita mengalami yang namanya koreksi, dan koreksinya ringan, nanti naik kembali maraton kembali sampai Juni. Moga-moga aja itu yang terjadi gitu ya. Karena saya sudah take profit dari kemarin, jadi saya sudah mengurangi dari modal saya ambil. Jadi kalaupun terjadi koreksi itu wajar, saya menunggu momentum yang lebih bullish selanjutan, karena sudah terbaca bullish memegang kontrol. Jadi teman-teman jangan kembali lagi ini bull trap, cerita bull trap lagi ya, ini terlalu jauh gitu, sudah terlalu jauh, dan ini benang sudah nembus dua-duanya. Itu ciri-ciri. Kalau ini tidur ya itu beda ceritanya, kalau ini posisi tegak seperti ini ya udah kenceng gitu ya. Target berapa? Target kalau BTC menurut saya antara ringnya 32.000 sampai 48.000. Kalau sampai Juni loh ya. Ringnya yang akan ditembus ini. Kasih garis-garis saja seperti ini, yang mana yang mau dipilih untuk kenaikan sampai Juni. Berarti ini akan ada momentum dulu, yaitu adalah momentumnya kalau secara riwayat loh ya. Itu dia kalau umpamanya sampai Juni gitu ya. Kemungkinan ya 32 mungkin. Ya bisa sih. Ini butuh kencang loh ini, kalau sampai Juni ini, sampai dia sampai di 45 itu butuh energi yang sangat kencang, sangat cepat ya, untuk bisa ringnya ini terbentuk. Mungkin ya. Kalau sampai Juni ya mungkin reaksinya akan seperti ini. Moga-moga aja ini yang terjadi.
ada kemungkinan turun ke 13 kan, sulit, kesempatannya cuma 5%. Kalau sudah melihat di kondisi seperti ini bullish memegang kontrol, kesempatannya kecil sekali. Dan secara riwayat tidak ada polanya sebetulnya. Kalau teman-teman perhatikan 2 tahun sebelum halving itu adalah tanggal Desember ini, itu sudah harga terbawah, dan ini sudah bentuk sama. Ini 2 tahun sebelum halving, Desember tanggal 18 pertengahan itu ya. Terus sebelum posisinya halving kan di sini, ini halvingnya di sini ya. Jadi kondisinya apa yang terjadi? Naik, diturunkan, terus dinaikkan dan diturunkan kembali. Tapi ini harga sudah terbawa kalau dari Desember itu. Berarti pola ini juga akan terjadi. Kalau riwayat itu mengulang kembali ya polanya juga akan terjadi sama. Mirip-mirip lah, kurang lebih, geser pun tidak banyak biasanya. Kalau 20 mungkin enggak. Loh, kalau koreksi itu bisa. Kalau koreksi asal di atas ini bisa, jangankan 20. Kok seperti yang kemarin kita bahas 18.400 pun bisa. Jadi kalau koreksi seperti yang kita bahas kemarin di sini ya. Jadi apakah koreksi di 18.400 itu wajar? Sangat wajar. Dasarnya apa, Om? Dasarnya ini. Nah, kalau teman-teman sudah TPM atau take profit modal mau atau take profit margin, sembarang dipilih aja sendiri gitu ya. Seandainya terjadinya adalah kenaikan ini kanan. Kalau dia koreksi kan macam-macam. Ada koreksi yang bentuknya membentur sekali dan menjulang tinggi setelahnya. Jadi 18.400 ini akan tetap menjadi titik pantul yang cukup baik. Jadi tidak usah takut. Kalau saya kondisi seperti ini karena kan sudah take profit margin atau take profit modal teman-teman ya. Kalau saya take profit margin. Jadi kalau terjadi ini saya malah seneng. Kenapa? Saya akan beli. Jadi tidak ada yang salah dengan koreksi. Jangan alergi terhadap koreksi. Yang penting adalah menata money manajemenmu dengan baik. Kalau reaksinya seperti itu, 18.400 ditembus sampai turun ke 18.400 dan dia mantul, ya tidak usah CL. Ini yang di sini saya sudah tidak CL sama sekali. Mau koreksi silahkan, tidak apa-apa. Ya ini yang namanya membangun psikismu di dalam dunia investasi. Jangan cuman bisa beli murah, psikisnya tidak ada, money manajemennya tidak ada, jebol juga tidak ada, akhirnya muter-muter aja. Teman-teman sering tidak ngalami, aku ki uang tak gulung gitu tapi ndak untuk duit-duit ya nambah ya ndak. Karena apa? Berarti money manajemennya ndak benar. Bisa dipastikan money manajemennya ndak benar. Contoh ini yang sering terjadi dalam pemula saya ya, tak bahas sekalian. Ini yang terjadi. Saya salut yang tidak take profit ya itu. Saya salut. Berarti mentalnya kuat. Nah, butuh mental yang seperti itu, ada bagusnya. Karena apa? Ketika ada momentum kenaikan, kamu bisa tetap kekeh dengan menjaga antara modal dan marginmu itu tidak boleh lepas. Itu berarti kalau umpamanya dia mengalami yang namanya FOMO, orang itu akan mendapatkan margin yang lebih daripada yang saya lakukan. Kelipatannya akan berlipat lebih. Tapi butuh sebuah tekad atau sebuah psikis yang terbentuk dengan baik. Itu ya syaratnya itu. Jadi jangan tetek-tetek tekan sini ada koreksi dalam colke ya percuma gitu loh. Bareng gue bingung ya. Jadi enggak, kalau sudah tetek ya sudah bablas sampai itu. Kalau ada koreksi yang sifatnya adalah bullish memegang kontrol ke depan,
koreksinya seperti apa ya terima aja ke depan, hantam terus, biarin terus. Jadi jangan nanggung, kalau nanggung malah babak belur kamu. Serius saya ngomong terus. Jadi umpamanya ya, contoh ya, ini dulu pemula saya seperti ini. Saya beli nih 24 nih, wah happy nih dapat harga murah ini di Toyib ya, harganya umpamanya di sini 1000 dolar nih. Terus di sini nih, di sini kan saya take profit global, tak jual semua 1600 dolar. Setelah di sini koreksi nih, nah, koreksi di sini nih, tak beli separuh, koreksi lagi di sini, tak beli separuh, koreksi lagi di sini sampai bawah ini mikir, karena apa? Belum ngerti ilmunya cuma nama bangcok bangin gitu loh, kena syukur ndak kena ya wis gitu loh. Dipikir bocor di sini, tak lepas semua, rugi wis ndak apa-apa, rugi ndak apa-apa dari sini. Jadi uangku yang di sini yang seharusnya margin akhirnya jadi rugi. Terus saya tetap sudah cut loss. Setelah itu setelah saya jual dengan posisi sini rugi tuh, ini naik, saya tututin lagi di sini dengan dana yang masih mungkin tinggal 1000 dolar lagi. Mbak Bu, ndak ada marginnya, ini 600 ndak ada. Yang terjadi masih 1000, harga kursi sini. Ini waktu pemula saya seperti itu. Ini jangan dicontoh, ini adalah satu contoh money management yang buruk. Bukankah ini yang sering terjadi kepada pemula? Kenapa kita di dalam dunia investasi tidak bisa itu terus untuk bisa margin loh, setelah dijual bingung. Nah ini permasalahannya. Karena apa? Kita tidak buat satu money management dari bawah. Akhirnya setelah saya pelajari, ini berarti salah. Saya merubah cara berpikir saya, investasi saya, mindset saya di dalam dunia investasi. Saya mulai cari di mana ini, kalau gini ini saya tidak bisa ini. Gimana caranya saya bisa beli dengan harga murah tapi dengan kestabilan psikis. Makanya kalau teman-teman yang ikut live di sini itu ya, dari saya mulai di sini nih. Kalau yang di bawah itu saya tidak jual. Walaupun koreksi di sini tak ambil lagi yang di bawahnya, yang di sini. Tapi saya kan sudah TPM, sebenarnya saya tidak rugi kan juga. Jadi apa yang saya lakukan setelah kondisi seperti ini? Ya, saya ngaku dulu main kacau sebelum dia. Ya, sama ya. Jadi tidak apa-apa, kita memang harus ngalami semua itu biar kita punya pengalaman. Dan Bang punya rekomendasi token micin untuk 2024. Kalau token micin untuk nanti ya, maksudnya belinya Maret ya, Maret 2024. Maret untuk 2024 itu sebetulnya gini, Desember kemarin itu sebenarnya sudah layak dicicil. Kalau teman-teman beli di harga ini semua, itu sebenarnya itu hargamu masih murah. Kalau lihat riwayat loh, karena riwayatnya itu 2 tahun sebelum halving itu murah, termurah Desember. Jadi terus koin apa aja yang bagus? Kalau saya secara pribadi ada SLP, Sandbox, Mana. Karena apa? Kalau Sandbox sama Mana itu untuk masa depan. Ya, thank you, Bang.
masih ya rasa itu bagus, tidak apa-apa. Wah, 2026 nanti masih lama ya. Jangan dipikirnya sekarang, terlalu jauh. Nanti momentumnya ini, yang penting ini sukses saja dulu lah, sampai Juni itu seger ya, semua sudah dapat modal ya. Jadi ini money management yang saya bangun seperti ini. Jadi teman-teman yang itu ya, akhirnya saya berubah, cara berpikir saya berubah. Di sini umpamanya $1.000 ya, di sini saya TPM umpamanya aja, ini contoh ya, TPM ini kan jadi 1.600 ya, $1.600. Strateginya bisa dua, bisa yang buat tarik modal, atau yang buat tarik kalau sudah 60% ya, atau yang buat tarik itu marginnya aja. Jadi hargamu di sini itu tetap memenangkan setiap psikis yang ada di sini. Setelah saya praktekkan ini, saya tenang. Saya tidak galau kayak orang-orang sing, wah ini mau ada berita apa ya karepmu, mau berita apa karepmu. Karena apa? Kita sudah menang dulu di psikis. Setelah saya praktekkan, ketenangannya tuh beda. Jadi kalaupun nanti dia benturan di sini, bukankah ini memang momentumnya? Di 18.400 kalau seandainya itu terjadi, itu momentumnya sama dengan kondisinya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan bearish apa bullish memegang kontrol ya. Kalau bearish memegang kontrol itu sama. Dia momentumnya apa? Bentur di atas MA25, atau dia bull trap di bocor-bocor di atas golden ratio, dan setelah itu bearish lagi memegang kontrol lagi, dan terjadi penurunan lagi. Begitu juga sama dengan yang di sini. Kalau bullish memegang kontrol, cuman berbedanya kalau bullish memegang kontrol ada dua tipe yang teman-teman perlu perhatikan. Karakteristik bullish memegang kontrol itu, satu, polanya bisa membentur sekali di sini untuk retest gitu ya. Setelah itu kokang dan maraton sejauh mungkin. Atau tipe yang kedua. Jadi tipe yang pertama seperti apa? Tipe yang pertama seperti ini teman-teman. Ini cuman retest sekali ya. Setelah itu bullish dan tidak menyentuh golden ratio sama sekali. Itu namanya FOMO ya. Dan tipe yang kedua itu adalah tipe yang dia naik. Ini kemungkinan bisa jadi ini yang terjadi nanti. Tangguannya rada panjang. Dia cuma nari-nari gini, belok di sini sekali nanti naik. Bisa jadi dua kali ini yang terjadi bisa. Atau memang dia naik tidak panjang seperti yang di tahun ini. Sama juga posisinya adalah FOMO karena tidak membentur golden ratio dan dia menari di MA25 dan MA7 nya. Cuman terjadi retest satu kali. Ini kalau teman-teman perhatikan cuman terjadi retest satu kali, dan itu sangat kecil dan sekarang sudah terlalu jauh. Apakah dia mau retest ya saya tidak tahu itu ya. Gitu ya. Nah, kalau take profit modal lebih tenang. Iya, lebih tenang. Dan makanya gini, tergantung pilihanmu. Jadi bebas, boleh milih take profit modal, boleh milih, thank you Bang Bang Rain. Gitu ya. Bisa take profit modal, bisa take profit margin. Itu bebas, terserah kamu. Jadi buat kamu nyamannya apa gitu. Itu pilihanmu seperti itu, bisa. Yang penting psikismu menang dulu. Apalagi yang ETF ya. Yang di AFAK harga 20. Ya. Kalau sampai terjadinya itu retest di 18.400 ya teman mau takut nanti langsung wah ini itu koreksi loh Bang. Ya kan sudah dikasih info. Jadi yang penting sudah take profit gitu ya, udah tenang lah ya. Jadi tidak usah bingung ya, psikisnya nanti jangan bingung-bingung gitu ya. Coba prediksi GRP Bang ya. Nah ini barusan kan sudah di itu apa
barusan ini di retest harga berapa bang, belum tahu kalau kalau yang penting kan take profit aja gitu loh. Kalau saya sih take profit margin, kalau ada yang mau pengen take profit modal ya monggo gitu kan. Kalau saya take profit margin itu. Kalau seandainya retest itu ini lebih baik saya itunya selesaiin di BTC dulu aja ya. Karena ini nanti teman-teman tahu arahnya. Karena ada dua pola yang teman-teman perlu perhatikan, retestnya kemana gitu. Jadi kalau retest itu sebetulnya teman-teman bisa perhatikan, itu dia nanti akan nyium ini di sini. Nyiumnya di MA25. Bisa kadang bocor sedikit. Jadi kalau dia tidak mau polanya yang di sini seperti ini ya, nih ya. Yang tadi kan polanya ke sini, terus mantul ya. Retest di 18.400. Kalau tidak terjadi itu, apa yang terjadi? Lah berita bagusnya. Kalau terjadinya gini bagus. Nanti lengkuannya ketemunya di atas. Jadi nanti retestnya di sini. Di bawah MA25. Kalau di bawah MA25 teman-teman langsung akan ketemu ini. Nih, ketemu kan? Enak kan? Enak. Gitu cara ngambilnya gitu. Kalau lebih naik sedikit bang, gimana ininya? Nah, berarti ngambilmu di sini. Nih retestnya nanti. Wes gitu aja coronu. Nanti kan ngerti dan caranya untuk posisinya gitu ya. Ya, jadi dua pola ini yang akan terbentuk. Kenapa seperti itu? Karena bullish sudah memegang kontrol. Kalau bearish memegang kontrol, tadi kan ini ya, bearish gitu ya. Nanti sobeknya di golden ratio. Nah, sebaliknya juga kalau bullish memegang kontrol, ya sama. Gitu. Ini belum tentu dia nyentuh di sini ya, bisa jadi ini retest di sini dan terbang terus bisa seperti yang di sini ya. Karena di sini terbukti tidak sama sekali menyentuh golden ratio dan bisa secara riwayat bisa dia hajar terus ini dari bulan Desember loh teman-teman, ini 2018 sampai 2019, ini 6 bulan terjadinya Juni. Nah ini saat ini momentumnya sama dengan ini dan dia sudah tembus, sudah konfirmasi, sudah posisinya adalah dari bearish memegang kontrol berubah alam menjadi bullish memegang kontrol. Gitu ya. Bukankah saat ini kondisinya sama? Tuh kelihatan kan? Nge-crossnya ini perlu diperhatikan. Benang MA99 sudah belok, ininya sudah ke atas. Jadi jangan lagi kita berandai-andai bull trap gitu loh. Pusing sendiri kita nanti. Bukan putur, ini spot. Golden ratio MA99. Yang hijau kita pakai MA7, yang ungu kita pakai MA25. Enaknya beli BTC di berapa? Beli BTC enaknya di 16.000 ke bawah kemarin. Saat ini kita sudah take profit margin 60%. Yang di room ini sudah take profit margin 60% teman-teman. Karena kita ada di sini kemarin. Berame-rame di sini. Jadi saat ini tinggal pilihannya adalah tarik modal atau tarik margin gitu toh.
Tetap pilihannya, karena apa? Jangan sampai nanti psikismu nanti kacau di sini. Itu yang paling penting. Ya kalau yang tahu ya Bang Rey. Kalau beli itu. Ya, kalau yang tahu, saya sendiri pun kan ya semua orang akan berpikir bahwa masih ada penurunan. Tapi kan kemarin yang waktu di room ini sebenarnya kita sudah ada strateginya. 16.000 ke bawah sikat terus. Terus kalau terjadi penurunan setiap A1000 kita hantam terus. Entry kembali untuk DCA sampai 13.000 gitu. Sebenarnya strateginya kita sudah kunci semua di bawah itu. Nah sekarang itu kita malah sudah menikmati gitu ya. Banyak yang bilang saya sampai 25 dulu begitu Bang. Kemungkinan seperti itu, tapi kan maksudnya sampai 25 dulu mungkin. Karena bisa sampai 25 bisa resistnya. Karena ini kan posisinya sudah ditembus. Setiap kali ditembus, kenapa dia resist sampai 25? Ini sangat logis. 25-nya kan di sini. Jadi setiap kali dia membentuk tembusan, itu akan nembus nyari resist yang baru. Sama juga yang di sini. Kemarin sempat juga saya membahaskan ini sudah tembus. Ada potensi dia naik, betul naik kan. Karena ketika resist yang di atas ini sudah ditembus, bocor sedikit, otomatis dia akan nyari resist yang barunya, atasnya lagi. Kalau ini sudah tembus, dia akan nyari resist yang itunya lagi. Dia kalau mau ndak kuat, biasanya dia di bawahnya ini. Teng, gitu. Kalau ndak mau ndak kuat, biasanya seringnya seperti itu. Om, itu kabar Genesis gimana? Ndak apa-apa. Berita buruk itu bagus. Loh, tak bagus. Nah, berita buruk itu temperamennya 1 hari. Si aku tak nguyu sih, aku ngerti seni. Si, aku nguyu aku. Ya teman-teman, bersih karisan no. Nganggo itu belanja obat itu pahit nih. BDC masih bisa naik kamu, bisa. Loh, kalau naiknya ini ya teman-teman, menurut saya loh ya, itu akan sampai Juni. Karena sudah polanya, jadi jangan berpikir ini akan tumbang lagi. Ini ya teman-teman, satu berita kemarin ini tak ungkap satu berita kemarin. Silvergate tanggal 17. Tidak ada apa-apa no. Kasih lagi Genesis. Jadi gini teman-teman, saya mau ngasih ini ilmu dasar ya. Ini perhatikan. Jadi ketika ada berita buruk, jangan bereaksi. Karena itu baru awal, baru pintunya. Saya cara berpikir saya seperti ini. 1, ring pertama itu adalah berita buruk atau fatok ya, fat biasa gitu ya. Berita buruk. Berita buruk ini biasanya reaksinya bisa panic sell. Panic sell tapi standar.
Terus yang lebih berat apa? Nanti ada fase ketiga, berita FAD-nya, berita buruknya hiper, diterjang beberapa kali dan sangat hiper. Ini gimana, Bre? Nah, kita harus melihat semua ini. Terus terjadi ndak yang keempat ini? Panic sell yang sangat hiper. Nah, kalau ini sudah kombinasinya komplit, teman-teman akan melihat toyib. Jadi candle toyib ini, di room ini, kita sudah membahas dari mulai sini. Ini dasarnya dari 4 itu. 3 benang, baloknya meloncat. Itu karena reaksi market 4 ini, komplit. Jadi saya bukan alergi terhadap berita. Tapi buat saya berita itu boleh ada. Tapi juga saya akan melihat kondisi marketnya saat ini. Contoh aja, kalau posisinya bearish, ya ini akan saya tunggu momentum 4 ini. Tapi kalau kondisinya bullish sedang memegang kontrol, berita-berita ini cuman menyempurnakan dari koreksinya. Karena kondisinya sudah bullish memegang kontrol. Jadi kita tidak bisa bicara, tidak etis kalau kita bicara soal kemarau pada musim hujan. Dan musim hujan pada saat kemarau. Tidak masuk gitu loh. Nah, jadi kalau ada berita buruk sekalipun, itu nanti akan membentuk dan membuat satu pola yang sebenarnya itu dibutuhkan buat pembentukan candle itu. Contoh, kalau yang bearish di sini, ini kan bentuknya di sini, setelah itu baru seperti ini, gitu ya. Kalau bearish memegang kontrol, dia akan nekuk napasnya di sini, atau enggak di sini, enggak kuat lagi, bentur lagi. Lah sama di sini. Apakah pola ini yang terjadi nanti? Berita-berita itu menyempurnakan ini. Bisa dua arah, satu adalah membentuk di sini dan momentum seperti ini. Jadi berita tadi itu menyempurnakan semua candle ini, dan itu bagus. Jadi biarkan berita itu berkembang, kita lihat reaksinya dan membaca dengan cara money management yang tadi saya bahas ya sebelum ini. Ini kalau yang fasenya berat, ditimpa dengan berita buruk, kemungkinan akan terjadi pola ini. Dan itu tapi adalah menguji dari bullishnya bisa tetap memegang kontrol atau tidak nanti di ring 18.400. Itu kalau terjadi berat ya. Terus berita bagusnya. Berita bagusnya apa? Berita bagusnya karena ini posisinya benang satu sudah belok ya, MA99. Terus ininya sudah 2, ini tembus semua. Itu adalah kondisi bullish memegang kontrol sudah terkonfirmasi. Tinggal sekarang lengkuannya di mana. Itu yang perlu dikawal. Bisa jadi ininya nanti di sini. Terus apakah dia terus di sini? Dan menari-nari gini. Ini yang hiper seperti ini ya, yang FOMO ya. Ini yang bagus sekali seperti ini. Yang bagus sekali. Atau yang menengah. Nanti dia cross di sini, bentuk lengkuan lagi dan ketemu di golden ratio. Nah, ini termasuk tipe yang mana kita belum tahu. Tinggal nanti besok diikutin aja. Kalau di gini nanti akan terbentuk mungkin ya lengkuannya sampai tekan sini nih 25 yang tadi disebut ya 25, mungkin lengkuan kubahnya sampai sini 25 gitu bisa ya. Nanti posisi koreksinya di mana? Di sini bisa. Jadi tandain aja resist ini akan menjadi supportnya di bawah. Tahanan-tahanan yang akan mempertahankan.
Itu caranya. Malah ngeset. Kok ngeset. Genesis itu apa? Itu kan dampaknya dari apa? FTX toh. Time frame candle Bang Toyib biasanya dari time frame berapa? Time frame 1 hari. Jangan, kalau kalau saat ini tidak bagus untuk kamu. Saya tidak beli, ketinggalan loh. Dan 60% terlalu berat. Tunggu koreksi. Seharusnya kan kemarin itu sebenarnya teman-teman, kalau di itu ya, ini kita kan sudah bahas yang ada sama SRP itu dapat momentum sebetulnya. Ada sama SRP sama AXS. Kalau yang semalam itu ya, ini SRP ini sudah baru di sini nih. Kemarin kan koreksi ini di merah ini. Harusnya sudah bagus. Kalau yang terlambat kan kemarin kita sudah bahas SRP sama apa, ada boleh masuk. Nah, kalau sudah terbang gini ditanyai gitu saya bingung. Banyak koreksinya, nanti kamu banyak minusnya takutnya. Jangan beli ketika FOMO malah. Ya, kalau yang kemarin ada itu ya, ada juga punya momentum kemarin sebetulnya. Momentumnya kemarin sempat menyentuh di golden ratio sedikit. Nah, ini kayak gini nih. Ini namanya pola ini. Kalau seandainya Toyib ini Toyib di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini semua koin. Nanti teman-teman cari aja sendiri semua. Betul enggak semua koin ketika di posisinya adalah si Toyib ini 3 benang, baloknya meloncat. Ini kalau teman-teman beli di titik ini bayangin aja marginmu berapa. Dan seandainya kondisinya seperti ini, apakah saya mau beli? Saya tidak beli di sini. Kalau dia membentur di sini, saya akan jawab gitu. Saya akan beli. Karena ini momentum kedua yang ketika kamu tidak bisa beli di sini. Ini kamu cuma dikasih kesempatan di mana di golden ratio. Kecuali ini nanti punya 1 kali lagi di sini kamu dikasih kesempatan lagi, ya beli no lagi boleh. Gitu ya. Udah naik ya, selamat ya teman-teman. Jangan lupa take profit margin ya ke depan ya teman-teman. Tidak ada market yang naik secara terus menerus. Jadi sifat dari market adalah karena tidak ada kenaikan yang terus menerus dan tidak ada penurunan yang terus menerus. Itu sifat dari market ya. Ini APT ini loh, wis mantap tenan, paling seger itu APT. Selamat ya APT. Shiba ya, tadi aku lihat Shiba ya. Shiba oke. Apa ya yang belum itu apa ini? Main Degen ya, Degen ya kok. Enggak. Golden ratio itu tuh MA25, MA99. Golden ratio itu adalah MA99-nya itu. Nih, golden. MA99. Ya, yang sudah margin itu banyak, jangan lupa take profit, tapi margin jangan take profit semua, nanti kamu galau. Kalau produknya gini, cara tahu produknya. Kalau produk-produk sekelas contoh Solana, terus Sandbox, ada SRP, nah itu kan kuat-kuat, sudah teruji oleh badai gitu ya. Nah itu mbok pertahanin modalnya enggak apa-apa. Kan belimu sudah di bawah, sikismu menang. Kalau dia naik 6 bulan ke depan, kamu sudah tinggal tuai terus gitu. Dinikmati 5 hari atau seminggu, nanti ada koreksi, titik ujung diambil take profit dulu, koreksi biarin dulu, mau masuk lagi sedikit boleh, habis itu mbok take profit lagi, seperti itu. Tapi hargamu di bawah itu tetap menjaga sikismu terus gitu. Jadi enak. Shiba TP dulu sebagian ya, TP ya ke depan ya, jangan lupa TP. Nah ini kalau ada koreksi gimana om? Nah kecuali gini, oh Shiba ini om, saya tuh cuman contoh ini
$50. Memang tak biarin om sampai 20 kali, ya enggak apa-apa. Kalau gitu enggak usah mbok jual, enggak apa-apa ya. Karena harganya kan sudah di bawah, nanti nunggu bener bisa ndak ke 20 kali ketika sampai Juni. Ya kalau ndak kuat ya tetap Juni itu nanti mbok jual gitu. Karena ini kenaikannya menurut riwayat cuma setengah tahun. Jadi itu bukan statement saya ya. Itu riwayat yang apa? Riwayat yang terbaca seperti itu. Bukan statement saya, teman-teman. Juni itu bukan statement saya. Saya cuma membedahkan ke teman-teman bahwa momentum ketika 2 tahun sebelum halving terjadi, itu Desember sebelum halving terjadi, itu terjadi harga itu sudah di bawah dan kenaikannya selama dari Desember sampai Juni. Yang tertuang seperti itu, dan ini kenyataan. Lah, apakah itu bisa momentum itu terulang kembali? Kalau melihat pola dan bentukannya hampir mirip, bisa terulang kembali gitu ya. Golden ratio menentukan apa? Arah. Jadi ini tidak mudah belok. Yang MA99 ini tidak mudah belok. Kalau dia sudah belok seperti ini adalah sinyal. Nih. Jadi nanti ini adalah dari fase bearish memegang kontrol yang di bawah ini, sekarang menjadi bullish yang memegang kontrol. Jadi ini MA99 ini adalah seperti pagarnya. Pagarnya apa? Pagarnya dari posisi downtrend dan uptrend, atau bearish dan bullish. Pagarnya mana? Ini MA99. Gitu. Thank you Pony. Jadi kalau pagarnya ini dibentur gini tidak usah bingung. Biasa ini. Bukankah ketika bearish memegang kontrol juga sama? Pagarnya ditembus tapi tidak kuat. Bearish lagi. Ini masih fasenya adalah bearish yang memegang kontrol. Begitu juga dengan fase yang saat ini terjadi. Kalau ini nanti benturan di sini, teman-teman tidak usah takut. Ini sedang menguji dari posisi bullishnya. Gitu ya. Iya, kalau itu mantul lagi, betul. Memang ini harus retest 1 kali. Harusnya baru seger itu. Ya, bisa ke 25.000. Kalau ke 25 posisi retestnya bisa tidak di golden ratio. Gini, kalau dia memang sampai sukses di 25, potensinya untuk ke 18.400 sangat kecil. Lebih banyak dia akan nanti bermain di area itu MA25. Karena ini nanti terlihatnya seperti ini. Bisa jadi ini kalau sudah terlalu tinggi loh ya. Ini sudah bermain di ring ini. Ini nanti hijau ke hijau, membentur aja cuman di merah, naikin lagi, bisa seperti itu. Kalau sudah terlalu jauh dari golden ratio kan tidak mungkin loh ngeting-ngeting ini gitu, jauh banget ya sebenarnya, rada aneh sih gitu kan. Sekelas BTC loh ya. Ya lebih tinggi ke atas lebih bagus. Malah retestnya tidak terlalu dalam. Kalau sampai dia ke atas lagi, retestnya semakin tidak ke dalam. Pertahanannya jauh lebih baik. Kalau mau nambah ya betul di 18.400. Untuk yang nambah betul. Sentek aja di 18.500 lah, dikasih apa selah 100 lah imbuhan.
2025 akan ke 25. 23 sudah ditembus kok. 23 kan sudah ditembus. 23 tadi sudah ditembus. Jadi dia tidak. Jadi gini, 23 ini sudah ditembus. Loh, tuh 23 lebih nih. Tadi ada resist itu di 22 189. Sudah ditembus. Sudah oke sekali. Ini naik kencang tuh. Tuh lihat tuh. Tuh, lihat ya. Berarti mau menguji kemana? Ke sini. 25 200. Tuh lihat tuh. Paling besok ini sampai 25 200. Gitu ya. Kalau sudah ke atas itu, berarti teman-teman jangan berharap lagi 18.400. Yang terjadi apa, Om? Yang terjadi FOMO. Berarti bandar sudah siap jual barangnya. Ini bandar itu senang, dia naikin terus. Jadi begitu kempes, kalau teman-teman perhatikan, begitu marketnya kempes, dia tendang ke atas malahan. Perhatikan deh. Banyak volume gede-gede teng gitu ya. Itu dia kepengen, menginginkan untuk market ini makan barangnya lebih tinggi. Makanya sulit ini kalau gini ini saya ditanyai beli entry kapan, saya tidak berani karena takut salah. Nah, karena ini bukan waktu yang tepat untuk pembelian. Pembeliannya sudah kemarin. Koreksi pasti, tapi kan sampai berapa yang kita belum tahu. Kalau tidak ada koreksinya ya sama kayak orang nyelam tidak bernapas, mati ini dulu. Kalau udah 2 menambah lagi 5. Kalau sudah 25 koreksi dulu itu. Buat naik terus ya bingung loh Bang Oli. (25) ini bisa ini. Kalau lihat ini sudah 25, targetnya 25. Kalau saat ini sudah targetnya 25, karena 22.800 sudah tembus ya. Itu pertahanannya sudah jebol resistnya. Ini loh. Dia kalau tidak mau jebol itu di bawah ini, paling nyentuh di angka area ini, bawah ini mantul ke bawah dan bentuk ekor panjang. Kalau dia sudah tembus ini biasanya lanjut nyari lagi ke atasnya. Itu sifatnya dari candle seperti itu. Makanya resist dan support itu menjadi penting. Pertahanan demi pertahanan teman-teman bisa membaca, cara membaca market untuk koreksinya. Teman-teman bisa membaca dengan cara menggaris seperti ini. Kasih aja garis semua posisi resistmu yang ada di komputermu dan support-support yang ada yang bisa menjadikan tambatan. Nanti teman-teman akan ngerti, oh ini ngeremnya di sini. Ini kalau sudah begini ini ya. Nih tabelnya, cara saya melihat market dengan tabelnya seperti ini. Ini seandainya dia naik ya, ini kita berandai-andai ya. Naik sampai sini. Berarti kan dia harus napas toh. Tunggu ininya sampai seberapa. Dimana nanti dia akan ngerti. Kalau dia nanti crossnya di sini ya nanti ketemunya di sini. Tapi kalau dia crossnya di sini ya nanti yang MA25-nya ini akan diuji di sini. Kalau dia ini di sini, dia nanti benturnya di sini ya nanti teman-teman akan melihat retestnya dia di sini. Baru nanti lengkuan satu lagi, baru apakah dia mau biasanya naik seperti ini sampai selesai seperti yang di ini. Kalau lihat di posisinya sudah jauh, biasanya dia tidak retest ke golden ratio. Kalau sudah jauh loh. Karena beberapa. Jadi kondisinya kalau sudah jauh dari ini,
Ini jarang dia retest lagi ke golden ratio. Kalaupun pernah terjadi seperti ini ya teman-teman, ini pernah terjadi juga kan, dia retest ini satu kali ini momentum juga seperti itu, retest ke golden ratio. Jadi golden ratio ini penting. Belinya kalau gini gimana ya, ini belimu seger lagi gitu ya. Nangkap sesuatu ya. Jadi tunggu aja MA25 nya. Ciri-cirinya apa untuk retest di golden ratio nembus? Ciri-cirinya nembus nih tembus dia. Ciri-cirinya, ciri-ciri awal pertama kali dia akan tembus. Tapi kalau dia tidak tembus, dia berarti FOMO nih, lihat. Oh, ini sempat tembus tapi balik lagi sedikit ya. Ya, untuk balik lagi. Tapi kalau sudah tembus ini, sudah ngeliat-ngeliat gini, biasanya short ya. Tuh. Kalau sudah panjang-panjang dalam gini ya, naik pun ya turun lagi ya. Berarti sudah tidak bisa mempertahankan benang ini sudah tidak kuat. Ditahan sudah tidak kuat. Walaupun sudah naik lagi di sini kan, nah ini posisi yang di sini drop ini dia mau naikin lagi tetap tidak kuat. Karena apa? Dia sudah berat kondisinya. Kalau gini-gini masih bisa. Tapi biasanya saya tidak beli. Karena saya ini cuma terito aja. Kalau saya belinya tetap di sini. Saya tidak mau pusing yang di atas ini. Yang di atas ini cuma saya melihat momentum demi momentum aja. Biasanya saya tidak beli yo kalau gini-gini. Makanya penting untuk apa ya? Membeli pada momentum. Dulu waktu 2 bulan yang lalu saya pernah bahas ini, bahwa sebetulnya pembelian di dalam market itu tidak banyak. Kalau teman-teman perhatikan, itu teman-teman cuma punya waktu tuh, pembelian itu sebenarnya beberapa kali momentum aja. 6 kali momentum ini dalam waktu 2-3 tahun. Ini momentumnya cuma ini toh. Selebihnya berat sudah. Selebihnya cuma bisa dipakai untuk swing trading jangka pendek. Itu yang mengambil napas dari toyib-toyibnya ini aja. Tapi kalau untuk yang long term, ini cuma punya kesempatan 6 kali ini. The best-nya dari market itu, harga marketnya ini toyib semua. Kalau tak bukain semua ini gini ya, teman-teman akan kaget bahwa itu semua candle toyib. Nih, 1, 2, 3 balok toyib ya. 1, 2, 3 balok toyib. 1, 2, 3 balok toyib. Ya kan? Nih, 1, 2, 3 balok toyib. 1, 2, 3 balok toyib. Nama kan? Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, pembelian-pembelian ini sebenarnya momentumnya jarang terjadi. Puncak TPM jual semua. Lah tergantung momentumnya. Mungkin kalau nanti Juni saya akan, kalau lihat nanti teman-teman akan dikonfirmasi apa? Dikonfirmasinya toyib juga. Ini kalau teman-teman ini di sini nih toh, nanti tak gedein toyib juga. Nih. Jadi untuk penjualan teman-teman juga bisa pergunakan adalah toyib. 1, 2, 3 benang toyib juga. Baloknya meloncat dari benangnya. Ini TPM sempurna. Biasanya kalau teman-teman ragu, buat aja jual mungkin ya 80% dari total semua, dari margin maupun modal boleh. Karena kalau melihat kan belum posisi halving. Ya, nanti Juni itu belum posisi halving. Kalau saya akan eksekusi 80% tak jual.
Kalau sudah tembus di sini nanti konfirmasinya kelihatannya gimana Ini konfirmasinya kelihatannya ini. Dia nge-cross. Sudah selesai. Selesai itu. Nanti 20%-nya biasanya kalau gini saya akan kasih pemberat karena secara riwayat saya lebih panduan saya lebih cenderung ke riwayat. Jadi apakah ini adalah analisis saya? Enggak. Saya cuma terpandu oleh riwayat aja. Jadi buat saya riwayat itu penting. Nanti yang saya akan lakukan apa? Saya di sini ketika saya jual 80%, saya akan membeli yang namanya BTC down. Berapa persen? Mungkin saya akan pakai untuk 3% sampai 5% dari portofolio. Ini yang saya akan lakukan. Ini namanya mengkombinasikan posisi momentumnya. Kita baca momentum itu dengan uang kecil. Kalau terjadi reaksi penurunan, kita sudah margin berlipat-lipat. Gitu ya. Loh, mana ini? Belum tipe up. Kelihatan nggak ada napasnya. Ya, oke. Maaf ya Bang Rocky. Tipe up. Oke. Bang Rocky. Ya, gimana Bang Rocky? Kalau untuk SRP up, patokannya tetap ke SRP Bang Rocky. Kalau lihat di momentum seperti ini tunggu aja. Tunggu, kemungkinan kan memang dia akan menguji di sini. Kalau nanti maraton dia akan menguji di 05-nya. Nah, terus yang tipe up itu gimana? Tipe up nanti dicicilnya. Karena kalau saya kan sudah margin, saya take profit, modalnya yang saya ambil, jadi kan ini tinggal marginnya aja. Saya diemin sampai apa? Ya mungkin sampai sejauh mungkin, karena kan saya sudah, ini kan tinggal marginnya aja, jadi saya tidak pusing, kan juga tidak segede-gede banget. Jadi jualnya kapan ini kalau untuk SRP up? Ya, bisa dikasih tanda gini Bang Rocky. Kalau sudah TPM modal, nanti tunggu aja di 0,31. Dijual berapa? Boleh dijual 20%. Terus tunggu momentum berikutnya mana? Momentum berikutnya tandai lagi di sini. Ringnya lebih lebar 0,89. 20%. Ini marginnya aja loh ya. Naik lagi 20%. Naik lagi 10%. Selesai. Paling sekitar seginian. Ini ringnya ini $2 ya. Cek tak kasihan dong buat modal beli ini. Iya itu. BTC up dan BTC. Sebentar, saya tak kencing dulu dan minum dulu.
ya 7 bulan itu di Bahrain. Oh ya, apa ki bahasa bahasa Vietnam ya itu, saya enggak, coba diterjemahkan itu bahasa Vietnamnya itu apa itu artinya, coba ya. Harusnya Isa ya gitu dijelaskan Isa ndak toh, itu dikasih bahasa itu. Itu habis makan. Oh gitu ya. Kalau brokernya saya pakai toko kripto, tapi kalau cat tunduk yang belajar di sini kan bisanya pakainya Binance karena kan yang ada trading view-nya. Resistor kuat di area berapa? Kan seandainya BC down itu gimana? Oh jangan, beli BTC down itu, saya itu gini ya, beli BTC down itu ketika sudah tinggi sekali, itu perlu ilmu ya. Ya kalau saat ini ya posisinya ya A kan. Ya kalau terjadi koreksi itu butuh ilmu, masih ya harus dipelajari dulu Bang SG, pelan-pelan gitu ya. Panduannya BTC down itu ya dari BTC tapi di leverage, bisa variasi antara, contoh ini tipe up ini dia kenaikannya kan ini ada tulisannya nih 1,4, dia berarti posisi volume saat ini terjadi kenaikannya 1,469 kali. Tapi kalau kalau dia pas naik kencang bisa sampai 3,5, tidak mesti. Cara kerjanya gulung, cara kerjanya dia ngelipet-lipet. Tapi itu kan di spot, tidak ada liquid, tidak ada liquid. Tapi biaya inapnya kena biaya inap 0,01%. 10 jutanya 1.000 per hari. Jadi ini kan ada tulisannya, ini dibaca kalau di Binance ada tulisannya tertera gitu ya. Nih 125 sampai 4 kali ini leverage-nya. Gitu ya. Wah, sudah ketinggalan. BTC up bagus ndak Om di sekarang? Susah di tengah-tengah gitu, susah. Aku kurang tahu ya. Kalau itu nanti takutnya kalau sangkut, kalau BTC up itu sangkut bahaya loh, berat sekali, bener. Aku beli aja cuman di bawah toh. Waktu kemarin itu posisinya kan 2,3 dolar toh. Sekarang sudah terbang. BTC up sudah margin lumayan ya. Cara ambil modal ketika nanti Juni itu dong. Harusnya Juni. Kalau lihat di posisi ambil modal langsung itu, makanya TPM terus itu penting. Kalau TPM kan lama-lama kan sama aja itu sebenarnya, modalnya mau ambil. Itu kalau kamu TPM itu ya, apa ndak, kalau contoh ini gini aja simple, yang ini yang simple ya. Yang simple gini aja. Contoh di sini ya. Beli di sini sudah margin 60%. 60% loh. Ambil aja modalmu yang umpamanya 1.000 dolar gitu ya. 1.000 dolar. Sudah naik sampai sini nih. 60% taruh aja ya, jadi 1.600. Jual aja 1.000 dolarmu. Kan sama aja, modalmu sudah hilang toh. Tinggal marginnya aja kan 60. Udah gulungin aja, biarin aja sampai dia nanti di Juni seperti apa. Juni awal itu udah mulai buat cicil jual. Kalau apalagi sudah memunculkan kandel-kandel toyib seperti ini, ya udah jual. Gitu ya.
Kalau saya suka TPM. Karena apa? Ini TPM itu juga membangun psikismu. Kenapa kok TPM itu penting? Tanpa disadari, teman-teman ya, kalau umpamanya contoh ini kalau kamu TPM ketika ini kan ada toyib gitu buat TPM itu. Nanti ada koreksi ini nih, sebenarnya di tengah koreksi ini psikismu tuh menang juga. Nanti koreksi psikismu menang. Tinggal nanti kan mau buat tambah apa enggak. Kalau enggak mau buat tambah, seandainya terjadinya di sini, minimal TPM-mu itu bisa jaga. Yang kita antisipasi dari TPM itu adalah koreksi dalam yang wajar sebetulnya kalau membentur di golden ratio. Nah, disinilah fungsi dari TPM-mu ini untuk bisa mempertahankan asetmu untuk daya pantul berikutnya. Itu fungsinya untuk itu. Kadang bang, ya oke kadang. Juni bukan Juli, Juni. Juli wis njungkel. Juni bang, Bang Rocky. Juni ya Juni. Selesainya Juni tanggal itu ya awal-awal lah. Oh ini Juni pertengahan ya bener. Juni akhir kok men. Ya boleh Juni Juli bener. Boleh lah Juni Juli. Ya Juni ke Juli ini. Juli ya. Ya, antara Juni akhir sampai Juli tanggal 10. Pada bener itu. Bang Rocky, Bang. Oh. Cardano ya oke. Tadi ada yang tanya ETH mana ya? Resistnya yang kuat di mana tadi ya? Sempat sekilas. Masih ada orang ini? Kemungkinan 25. BTC kemungkinan dinaikkan ke 25. Ini tunggu aja apakah ini sudah mentok apa belum. Kalau BTC nya dinaikin ya ini naik lagi juga. Tapi TPM dulu aja untuk ETH ini sudah tinggi loh ETH ini. Take profit margin dulu aja ETH. Jangan terlalu serakah. Lebih baik ada momentum take profit, teman-teman take profit margin. Jadi jangan nanti koreksi baru berpikir bahwa take profit gitu. Jangan. Nyesel nanti. Ini kan naiknya tidak banyak. Kalau seandainya naik bisa naik di sini. Mantul lagi. Kan ya sama aja mau buat take profit di sini ini sama aja. TPM kalau saya take profit margin atau modal tentuin aja sendiri gitu ya. Kalau yang belinya di bawah-bawah ini tentuin aja sendiri take profit modal apa margin. Nah nanti kalau koreksi di mana? Cari aja gini teman-teman. Ini tarik di sini. Ini tarik di sini. Nanti ketemu. Umpamanya dia naik di sini. Lah ini kalau umpamanya turun kan di sini nanti. Ini yang ekstrim seperti ini. Ya, yang ekstrim. Bahwa golden ratio mendor menguji ada resist di sini. Terus kalau yang tidak ekstrim seperti apa? Kalau yang tidak ekstrim kan berarti polanya mungkin ya kan di sini gitu ya, atau terbang lagi ke atas gitu ya. Tapi menguji dulu di sini ini MA25. Itulah. Itu yang bagusnya gini, kalau yang jeleknya kan dia mendor gitu aja. Serok. Iya, kalau turun ya serok lagi. Di golden ratio itu serok lagi kalau turun. Wong ini bully sudah memegang kontrol.
Jadi wajar kalau dia bentur di golden ratio itu wajar. Yang penting bullishnya sudah memegang kontrol gitu ya. BTC ada biarin aja ini terbang. Terbang ada. Kalau saya menurut saya bisa sampai 59. Maratonnya santai aja untuk ada ya. Ada ini karakteristik yang gini. Saya tuh ada army ya. Jadi saya tuh sangat jeli kalau soal ada ini buat saya itu koin bagus lah. Ini produk ini bagus. Saya percaya sekali ada itu mau ada suatu saat itu akan meledak, bem gitu. Ya. Kapan waktunya saya tidak tahu. Nanti ATH-nya jangan berpikir ada dulu $3 tetap nanti $4 belum tentu. Bisa dia terbang 10 bahkan $10 lebih bisa menurut saya. Ada saat itu ada momentum itu. Tapi dengan syarat market cap-nya semua koin juga sudah serentak naik juga ya. Kan tidak mungkin ada tok yang naik gitu ya. Jadi kalau saat ini ada targetnya ke berapa? Kalau dilihat dari historinya kemungkinan naiknya nanti sekitar 4 bulan lagi ya, jadi masih sekitar 5 bulan lagi ke depan. Kemungkinan 0,59 itu sangat mudah untuk ditembus. Sangat mudah. Target yang paling realistis kalau 5 bulan 1,28. Ya, kita coba lihat aja lah. Apakah dia akan menguji. Nanti sama si apa? 1,2 antara $1 lah. Atau enggak ini loh. 0,92 ini. Ya mungkin ring ini antara ring ini B ini. Saya enggak tahu apakah sampai di titik mana. Santai aja kalau untuk ada SRP santai aja. Ringnya yang akan dituju lumayan kenceng gitu ya. Futur malam ini koin apa? Futur saya tidak bahas. Saya tidak bahas futur. Jadi kalau untuk ada nih kalau sudah naik itu ya kenceng gitu ya. Moga-moga aja ini dia bisa itu ya. Dan ada ini karakteristiknya kalau sudah naik kayak gini ya teman-teman. Nih teman-teman perlu perhatikan dia kalau sudah mau naik nanti teman-teman kaget. Kagetnya apa? Jeda napasnya tuh kecil. Itu bisa dari tanggal ini ya 21 Juli sampai tanggal 14 April Agustus itu berarti sekitar dia setot terus itu bisa 3 minggu loh, tidak berhenti. Jadi untuk ada itu karakteristiknya jangan teman-teman duga-duga karena dia kenaikannya itu tidak disangka. Kalau ada lebih baik kalau yang sudah di bawah itu santai aja, udah diemin dulu aja santai, nanti akan ada momentum yang luar biasa lo ada gitu ya, slowly aja ya. Koin yang dihold selain ada, saya sebetulnya kalau koin saya cuma ngehold BTC yang reguler loh, tapi kalau yang ETF saya ngeholdnya itu ada up, SRP up, ETH up, BTC up. Selainnya itu saya cuma ada BTC di 15.850. Tuh Radius nangkap enggak? Radius sih ngomong gini terus ini nangkap enggak kamu? Paden maksudnya dia pian gue kepengen ketinggalan ya nanti nunggu sampai $100 100k BTC semua sudah ketinggalan, nangkap ya. Makanya dari kemarin dia chat gitu saya kan enggak apa-apa, saya sudah nangkep.
Tapi itu kan teka-teki silang Bang Rodius. Ya, untuk ada santai aja ya. Kemarin yang sudah beli ini ya di Golden Nasio kita kan sudah itu ya, sudah jelasin di sini. Kalau seandainya dia mantul di sini baru saya mau beli. Saya kan ngomong gitu ya. Ya ini kemarin sudah itu harusnya teman-teman beli ini. Itu yang gitu ya. Gitu ya. Harusnya beli ini ketika momentum di Golden Nasio. Nih sekali loh sudah. Mas R, thank you Mas R. Gitu ya. Untuk ada seperti itu. Ya terbang tunggu aja, nggak takut. Yang penting sekarang itu apa? Take profit margin, yang sudah margin di take profit margin. Kalau koreksi diserok kembali, di mana seroknya? Di Golden Nasio. Bocor-bocor sedikit tidak apa-apa. MA99 Golden Ratio itu adalah MA99 nya ini teman-teman yang warna oranye ini ya. MA25 itu yang ungu, MA7 itu yang hijau ya. Ini kepala Golden Ratio nih. Apa sih? Nih, di Golden Ratio kan ini. Nah, gini-gini nih loh, ini momentum itu seperti ini momentum. Nih ya. Ini namanya momentum. Time frame-nya pakainya 1 hari. Oke, jam berapa? Sudah 1 jam lebih. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu karena ini hari Sabtu. Besok Minggu ada acara. Coba koin gala ya. Ini 2 koin lagi ya. Apa sekain ya. Oke, saya wis kesel nih soalnya rodaan. Ada itu aktivitas tadi mau pijet itu loh tidak jadi. Ibu pijet ini wis tak kuwi lho, tak booking. Malah kecapean dan tidak jadi. Luar kota terus ya kesel ya. Itu tadi MA25, MA7, MA25, MA99. MA7, MA25, MA99. Shiba SLM. Shiba W ya. SLM sama dengan SRP itu. Ngetotok paling. Ini kalau gala ya kemarin ya. Ini harusnya kayak gini-gini nih. Sideway nunggu ini deh Nen. Tapi ini teman-teman gini-gini nih ya. Coba perhatikan. Kenapa dia tidak mau turun? Kenapa tidak mau turun? Karena dia sedang nunggu ini untuk datang. Si pacar ini datang dulu sini, ya toh. Nanti baru ngambung di sini, belum ngambung dia mantul. Jadi ini koreksi-koreksi gini ini wajar. Nanti naik lagi. Moga-moga aja ini FOMO-nya ini momentumnya. Harusnya itu 6 bulan ini adalah 6 bulan fase FOMO. Menurut saya gitu. Karena kalau menurut rekam jejak ya seperti itu, riwayatnya itu seperti itu, FOMO. Bukan fase pembendor Golden Ratio, ini fase FOMO. 6 bulan tapi fasenya FOMO. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan. Yang sudah beli di bawah, sudah tenang not, psikismu tenang. Nanti kalau terjadi benturan aja di Golden Ratio, serok kembali. Take profit marginmu untuk menyerok kembali gitu ya. Oke. Shiba ini dulu koin legend gue lagi.
Loh bener, saya itu dulu itu Shiba Army, saya pernah margin Shiba ini ya 2000% teman-teman. Beneran. Saya pernah margin ini produk itu 2000%. Tapi sedikit, saya beli waktu itu $30. Jadi 9 juta lebih. Nah itu makanya uang kecil dengan ilmu kamu akan jadi hebat. Bayangin aja loh teman-teman ya, ini yang ETF ya, perhatikan ya teman-teman, yang ETF itu uang receh wis $20, diem no sampai Juni ini. Kalau nanti kenaikan itu lihat no, dompetmu itu isinya piro, nanti kan tercengang kamu, kok bisa ya, ternyata duitnya gede. Makanya bukan modal besar, jangan utamakan dengan kekuatan uang, ilmunya di depan. Pek. Syukur-syukur punya uang besar dengan ilmu yang kaya, akan hebat luar biasa. Itu ya. Shiba TPM dulu. Ya, berarti udah nih Shiba TPM dulu. Kenangan terindah ya. Sampai Twitterku tuh loh, namanya Shiba Gasken gitu. Twitterku tuh lihat kalau teman-teman klik itu. Karena itu dulu Twitter itu tak buat untuk Shiba. Ada momentum Shiba. Ojo beli lagi loh Pak Edi. Tahan. Jangan beli dulu. Ini alasannya apa Mas Iwan pilih MA7, MA25, dengan ini saya selama ini. Dan ini panduannya itu mudah sekali. Sederhana, itu adalah sebenarnya itu adalah indikator standar jeglek. Jadul mania. Tidak apa-apa. Gitu. Yang penting mudeng. Intisarinya itu mudeng. Tahu gitu. Intisarinya itu secara melihat secara keilmuannya saya nangkep gitu aja. Jangan beli dulu Pak Edi, jangan. Ini mesti senang kepengen, wah ini jangan-jangan nanti membumbung harapan yang sangat tinggi, ijo-ijo terus, jangan-jangan terbang. Menurut saya jangan. Nggak baik beli di ketinggian itu, tidak baik. Kalau jatuh sakit Pak Edi, bener. Belinya saat di mana, di bawah Pak Edi. Yang tiba paling iki tibamu ning nggone kloso, ora ning nggone lantai 17 Pak Edi. Tibane ning amben. Ya, kalau di bawah jatuhnya itu di dipan atau kursi. Tapi kalau di sini jatuhnya nanti di lantai 17. Mawek ngono apa wis tele-tele. Ya. Jangan, sabar. Kalau terjadi naik, ya wis berarti ora rezekine kita. Rezekine kita sudah ada yang nata dari bawah, kemarin psikisnya kita bagus. Rezekinya memang segitu. Diikhlaske, berarti rezeki itu tidak pernah salah jalan. Kalau saya gitu. Ya kalau lah itu mau beli apa toh nih Pak Edi? Pak Edi mau beli apa coba tanya itu. Koin apa?
Kalau untuk Shiba jangan, ini ketinggian loh. Nanti kalau ini mesti ada koreksinya, tetap ada koreksinya. Jadi market itu aja bukan berarti naik terus nggak pedot-pedot gitu ya, enggak loh. Ya. Ini paling 25 nanti koreksi dulu loh. Kalau lihat di polanya ini 25, nanti BTC-nya patokannya di BTC ya. Kenapa patokannya di BTC? Karena ini leadernya. Kalau teman-teman lihat ini kan di sini sudah ada resist, dia sudah tembus. Berarti dia akan nyari ke atasnya. Lah atasnya itu ada 3 ring ini, kalau teman-teman perhatikan ini di sini sebenarnya ada, di sini juga ada ini. Nih, kalau ditarik lagi nih di sini ada ini. Jadi resist kecil ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah dia bisa ketembus juga. Nanti tandai sendiri di komputer teman-teman. Jadi resist ini apakah dia akan nanti diuji. Resist yang akan diuji adalah 24.200 sama 24.500. Kalau 24.200 dan 24.500 ini ditembus, dia akan menuju resist yang berikutnya adalah 24.900. Resist berikutnya lagi adalah 25.275. Itu caranya. Time frame-nya 1 hari. Time frame-nya. Wah, ini wis meh rampung kok, mbok kei sakmono dawane. Shiba Matic iki LT dot. Ini sudah mau selesai kok. Sik, aku nguyuh neh iki. Sak kuat boyokku kok. Nah. Matic ya. Iki wis bar lho. Matic ya terakhir ya, Matic ya. Sepakat ya, Matic ya terakhir ya. Aku kecapean teman-teman. Sudah hampir itu duduk terus itu ternyata itu tidak baik. Makanya aku kan sering ke kamar mandi dulu gitu. Karena buat perenggangan. Matic dia Matic. Mau kita harus tak klik. Nah ini akan kerjasama dengan Instagram. Oh gitu ya, bagus ya malah. Matic ini kan memang bagus karena ini kan sebenarnya second layernya ETH ya. Ini untuk persaingan di ring apa ada dan SRP sebenarnya. Ini kan untuk nyaingi itu. Jadi kalau Matic saat ini gimana? Kalau saya tidak beli, kalau ditanya saat ini beli tidak. Kalau nanti dia diuji kembali di sini golden ratio, tapi bocor sedikit. Kenapa bocor sedikit? Kita perlu tahu karakteristik Matic memang rodok bocor-bocor gitu. Jadi Matic ini aneh. Ini koin satu itu ya,
secara pola lo ya, secara pola itu modelnya kayak gini, wis bentor-bentor bolong siti gitu. Memang gitu karakteristiknya. Ya mungkin ring ini kalau tak tarik di sini ya, ini kalau tak tarik di sini, ini akan ketemu nanti ring yang perlu ditunggu itu adalah 0,87 kalau terjadinya koreksi ya. Ada potensi koreksinya loh ini. Walaupun ini sudah bullish memegang kontrol. Kenapa bullish memegang? Kan kita bisa melihat polanya. Lah saat ini boleh enggak di, kalau kamu pengen beli dengan kartu konsekuensi, ya berarti kamu jaga di area golden ratio. Ini kan ada resist juga di sini. Ini resistnya kan ketemu nih golden rasionya juga. Itu di 0,9. Nanti kalau terjadi 0,9 diserok kembali. Kalau beli sekarang dengan konsekuensi itu. Harusnya belinya di mana? Harusnya belinya kan di Toyib. Kalau teman-teman beli di Toyib kemarin ya sudah seger. Nih 1, 2, 3 benang, baloe meloncat Toyib ya, itu gitu ya. Jadi kalau ilmu Toyib ini teman-teman sudah praktekin, menurut saya modalmu tuh cepat balik dan menikmati hasilnya. Toyib untuk loh, Toyib di atas ya betul. Karena kalau Toyib di atas itu adalah posisi take profit margin, berarti dia reaksi koreksi. Kan sama aja kalau teman-teman perhatikan ini contoh ini ya. Ini tak prakteki dari si itu ya, Matic ya. Ini kalau mbok itu Toyib semua di sini. Ini Toyib kan. Berarti itu koreksi. Habis itu koreksi memang. Koreksinya kan macam-macam, random. Bisa golden ratio atau bisa cuman MA25 dan mantul kembali. Nih. Nih ya. 1 2 3 Toyib. Berarti kan mantul belok, ya kan? Koreksi. 1 2 3 Toyib, koreksi. 1 2 3 koreksi. Ini seandainya contoh ini ya. Ini Toyibnya di sini. Terus kok masih hijau lagi di sini. Ini sama aja ndak lama kan? Dia mantul turun lagi. Bisa di MA25 bocor sedikit atau di golden ratio. Kan belum tahunya di situ. Gitu ya. 1 2 3 benang Toyib. Jadi ini ruang koreksinya memang. Toyib maksudnya susah dilihat. B masih lagi. Sudah. Oh sudah susah. Susah. Karena gini, kalau Toyib di bawah susah dilihat karena kondisinya adalah bullish memegang market. Kalau bullish memegang market, teman-teman jangan cari Toyib yang di bawah, yaitu hampir mendekati sulit gitu loh. Karena dia nanti posisinya cuman bendor-bendor di sini dan tidak ada Toyibnya loh. Kalau dia umpamanya contoh ya, ini umpamanya di sini ya, ini naik di sini dan setelah di sini bendor di sini belum, ndak harus Toyib. Teman-teman ndak bisa melihat ini Toyib di bawah ininya. Gitu ya. Wah, enggak tahu itu. Aku pakainya MA21 50 sama saya enggak pernah pakai gitu ya. Saya pakainya gini gitu. Jadi kurang itu ya, coba dipantau aja. Bang Iwan, BTC kira-kira bakal koreksi ke berapa? Kalau ini naiknya kemungkinan dia akan di
tarik dulu naik 25.000 kemungkinan. Ini 24 ini bisa ditembus, bisa karena ini sudah tembus. Kalau 23 nya sudah tembus ya kayak 24 atau 25 ini. Tunggu aja 24 200. Kalau 24 200 nya jebol 24 500. 24 500 nya jebol 25 200. Paling mentok itu mungkin di situ. Kalau di situ yang terjadi kemungkinan dia akan menunggu nanti ininya kan semakin itu. Kemungkinan kalau 25 200 ya rodok kadon sih sejujurnya loh. Paling 24 200. Ini ringnya nanti akan di 24 200. Nanti titik temunya nanti akan di sini. Nanti retestnya itu akan di MA 25. Ring yang akan di itu kemungkinan loh ya, antara ring ini atau ini aku belum tahu. 22700 retestnya akan di 22700 atau 21450 ya, tunggu di situ. Kalau lihat di polanya kemungkinan lengkuannya dentumannya itu nanti akan di area dia dinaikkan di antara sekitar lo ya 24 200. Terjadi pemantulan di situ. Kalau narik itu biasanya dia akan ke spot-spot 1 atau spot 2, kita belum tahu. Ini resistnya akan jadi support 1 atau support 2 ya. Berubah dari resist menjadi support. 22900 atau 21500 ya, itu oke. Saiki piye apa menahi kita yang di sini pada opit momen seger lah ya temen. Jangan lupa itu ya, take profit margin, karena market itu tidak ada penaian yang terus menerus gitu ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat supportnya, buat Pak Edi, buat Bang Al, Bang Arti, Ponic Beauty, Yoyo Black, untuk Bang Calvin, Bang Jaya Abadi, Bang David Surya, ya. Bang Soot, juga Bang Dwi, apa lagi ya, semua yang tak bisa tak sebutin satu-satu ya. Terima kasih buat semuanya, buat supportnya selama ini. Bang Adik juga ya. Waduh, mantap Om, thank you ya Bang ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa take profit margin ya. Oke, Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. Yang merayakan Imlek, selamat Imlek ya. Oke, God bless you all. Ya, Kyung Hee.